Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mevena Kusnendi dari Universitas Bina Nusantara. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya bersama dengan para dosen dari tim peneliti yang berjudul Decentralization, Special Economic Zones, and the Challenge of Multi-Level Governance for Poverty Reduction in Indonesia. Berikut merupakan outline atau garis besar yang akan saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang telah diratifikasi oleh seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjabarkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang bertujuan untuk mencapai masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Agenda ini juga menjadi dasar untuk mengakhiri kemiskinan. Di negara yang ditandai dengan tata kelola yang buruk, kemiskinan tetap menjadi salah satu isu dan tantangan utama. Oleh karena itu, kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi pembangunan di Indonesia. Desentralisasi dan kawasan ekonomi khusus telah muncul sebagai pendorong potensial untuk agenda ini. Desentralisasi fiskal dan keberhasilan KEK di Indonesia dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Namun, efektivitas desentralisasi fiskal untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pengembangan KEK masih belum jelas, sehingga pelaksanaan desentralisasi dan pengembangan KEK memerlukan tata kelola multilevel yang efektif untuk keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami ingin mengetahui bagaimana pemerintah daerah dapat memberdayakan desentralisasi dan kawasan ekonomi khusus untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pengurangan kemiskinan. Dalam menjawab pertanyaan ini, kami menggunakan kerangka penulisan atau penelitian sebagai berikut, seperti yang Anda lihat dalam slide. Kami menggunakan metodologi kualitatif dengan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel seperti buku, artikel jurnal, dan laporan. Gambar berikut menyajikan kerangka metodologi penelitian yang berfokus pada penerapan desentralisasi dan kawasan ekonomi khusus yang dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan penanggulangan kemiskinan dengan teori tata kelola multilevel. Kerangka ini juga melakukan penelitian menggunakan pendekatan komparatif dan studi kasus. Berikut merupakan konsep tata kelola multilevel dan desentralisasi fiskal dari literatur terdahulu. Tata kelola multilevel menurut Hilbert tahun 2010 mencakup interaksi antara berbagai tingkatan pemerintah dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Hilbert juga menyatakan bahwa meskipun desentralisasi dapat meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan lokal, desentralisasi juga dapat menimbulkan masalah seperti moral hazard, di mana pemerintah daerah dapat mengeluarkan biaya secara berlebihan. Kemudian, Lekors 2008 berpendapat bahwa fokus utama desentralisasi adalah pengaruhnya terhadap lembaga politik dan kebijakan publik. Lekors juga menyebut fenomena pemerintah subnasional yang mengembangkan hubungan internasionalnya sebagai paradiplomasi. Kemudian, menurut Anggraini 2023, desentralisasi fiskal di Indonesia masih mengarah pada alokasi belanja dengan sumber pendanaan yang bergantung pada transfer daerah dan dana desa. Sejalan dengan itu, Putra 2023 juga berpendapat bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di provinsi-provinsi di Indonesia. Pada bagian ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kami. Data di atas menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah. Tingkat kemiskinan yang tinggi berada di Indonesia Timur seperti Provinsi Papua. Dalam menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan fiskal tahun 2024 yang bertujuan untuk mempercepat transformasi agenda pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna menanggulangi kemiskinan ekstrim dan meningkatkan investasi. Untuk mencapai tujuan tersebut juga, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan yang menyelaraskan anggaran transfer ke pemerintah daerah
dengan belanja pemerintah pusat. Tidak hanya itu, dana otonomi khusus disalurkan kepada provinsi-provinsi di daerah Papua dan Provinsi Aceh oleh pemerintah pusat untuk terus mendukung pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Namun dalam praktiknya, Provinsi Papua dan Aceh masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah pusat membagi pendapatan daerah menjadi pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi dan dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Daerah memperoleh dana bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sebesar 90% dan memperoleh dana bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 80%. Tabel berikut menyajikan perkembangan kawasan ekonomi khusus di Indonesia. KEK pada umumnya bertujuan untuk mendongkrak investasi, mendongkrak ekspor, dan menciptakan lapangan kerja di sektor industri tertentu. Namun dampak KEK terhadap penanggulangan kemiskinan bersifat tidak langsung. KEK tetap dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi. Berdasarkan data dari sekitar 20 kawasan ekonomi khusus di Indonesia, masih terdapat beberapa KEK yang tengah berkembang tetapi tetap berkontribusi terhadap penanggulangan kemiskinan. Namun terdapat juga beberapa KEK yang bahkan tidak berkontribusi sama sekali. Selain itu, beberapa KEK belum dikelola secara optimal, sehingga dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masih minim. Melalui desentralisasi dan KEK, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing dan dapat menanggulangi kemiskinan. Meskipun setiap daerah memperoleh TKDD yang besar dari penyalurannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, namun beberapa provinsi masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Hal ini menggambarkan adanya kebijakan dan praktik yang belum harmonis. Menurut Tata Kelola Multilevel Hilbert tahun 2010, di mana pemerintah daerah dapat mengeluarkan biaya yang berlebihan dengan harapan akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan beberapa daerah tidak memanfaatkan TKDD secara optimal, sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut. Pengembangan KEK menghadapi berbagai tantangan tata kelola multilevel, antara lain seperti dukungan yang kurang memadai dari kementerian atau lembaga terkait, kemudian terbatasnya partisipasi daerah, serta belum optimalnya regulasi atau kebijakan yang dapat membantu pengembangan KEK di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut tentu saja berdampak pada keberlanjutan kontribusi KEK terhadap penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan konsep paradiplomasi yang menitikberatkan pada 3 bidang utama, yaitu ekonomi, kerjasama yang terdesentralisasi, dan pertimbangan politik. Sebagai penutup dari presentasi penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah dapat memberdayakan desentralisasi dan KEK di Indonesia untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui penerapan tata kelola multilevel dan paradiplomasi. Desentralisasi dan KEK tidak hanya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan diri di dalam negeri, tetapi juga memberi mereka hak untuk berpartisipasi aktif dalam hubungan internasional melalui paradiplomasi. Desentralisasi fiskal dan KEK dapat mengurangi kemiskinan dan memastikan pertumbuhan ekonomi inklusif di beberapa daerah, tetapi di beberapa daerah tingkat kemiskinan masih relatif tinggi, yang menunjukkan ketidakharmonisan antara praktik dan kebijakan. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiskal mereka. Pengembangan KEK memerlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian dan lembaga terkait, serta keterlibatan dari masyarakat setempat. Terima kasih.